Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas di pembahasan pertama, yaitu tentang konsep pilan. Nah, apa yang dimaksud dengan pilan, kemudian bagaimana cara kerja pilan, dan apa kelebihan dari jaringan yang menggunakan pilan tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, silahkan simak video berikut ini. Pilan atau virtualan merupakan sebuah model jaringan yang dikonfigurasi secara virtual tanpa dibatasi lokasi fisik peralatan. Nah, pilan juga dapat diartikan sebagai model jaringan yang secara logis membagi jaringan menjadi beberapa jaringan yang berbeda. Agar lebih memahami tentang proses atau cara kerja pilan, sebagai contoh di sini kita mempunyai jaringan lokal, di mana kita mempunyai 16 komputer yang terhubung ke switch. Tanpa pilan, sebuah switch akan menganggap semua interface-nya itu berada pada suatu broadcast domain, sehingga semua komputer yang terhubung ke switch tersebut akan dianggap berada pada satu jaringan yang sama. Nah, sebagai contoh, kita akan mengirim pesan dari komputer 9 ke komputer 8. Nah, maka pesannya akan disampaikan karena memang berada pada segmentasi jaringan yang sama. Dengan adanya pilan, kita bisa bagi-bagi lagi jaringan yang ada di switch tersebut. Nah, kita bisa membuat sebuah jaringan secara virtual ya, seolah-olah berada pada jaringan yang sama, sedangkan sebenarnya perangkat tersebut berada pada jumlah segmentasi LAN yang berbeda. Nah, di sini kita akan coba bagi interface yang ada pada switch tersebut ke dalam 3 VLAN ya, ke dalam 3 jaringan. Ada VLAN warna merah, ada VLAN warna hijau, dan ada VLAN warna putih. Nah, setiap VLAN tidak bisa berinteraksi dengan VLAN yang lain ya, tetapi hanya perangkat yang terhubung ke VLAN yang sama saja yang bisa saling mengirim pesan. Nah, sebagai contoh, kita akan mengirim pesan dari komputer 9 ke komputer yang berada pada VLAN yang sama, yaitu komputer 1. Nah, maka pesannya akan tersampaikan. Tetapi apabila kita akan mengirim pesan dari satu komputer ke komputer lain yang berada pada VLAN yang berbeda, maka pesannya tidak akan tersampaikan. Sebagai contoh, kita akan mengirim pesan dari komputer 9 ke komputer 8 yang berbeda VLAN. Maka pesannya tidak akan tersampaikan karena seolah-olah sudah dianggap berada pada segmentasi jaringan LAN yang berbeda. Mengapa hal ini dilakukan? Nah, jawabannya adalah untuk membatasi akses setiap grup. Jadi, dengan memanfaatkan VLAN, seorang administrator jaringan kini dapat mengontrol ya setiap port yang ada pada switch. Jadi user tidak bisa begitu saja menghubungkan kabel jaringan pada switch tersebut untuk mengakses slot jaringan. Nah, sebab VLAN akan membatasi akses berdasarkan slot jaringan tertentu. Nah, selain itu, switch akan memberitahu jaringan agar selalu meminta user untuk login ketika memulai akses jaringan. Lantas bagaimana anggota VLAN 1 dapat berkomunikasi dengan anggota VLAN lainnya? Nah, karena konsep VLAN itu membagi broadcast domain menjadi beberapa broadcast domain, maka masing-masing broadcast domain dipandang sebagai jaringan yang berbeda. Maka untuk menghubungkan masing-masing subnet, kita harus menggunakan perangkat yang bernama router. Nah, berikut adalah manfaat dari jaringan yang menggunakan VLAN ya. Yang pertama adalah keamanan. Dalam hal ini membatasi user dalam mengakses aplikasi ataupun data berdasarkan akses list yang ditentukan. Nah, yang kedua, hemat biaya ya, karena dikonfigurasi secara virtual tanpa harus ada lokasi fisik peralatan. Nah, yang terakhir, mengurangi lalu lintas jaringan, yang salah satunya dengan cara memblok paket yang tidak diperlukan. Demikianlah penjelasan singkat mengenai konsep jaringan yang menggunakan VLAN ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.